gereja ternama di Sidoarjo lakukan aksi keji terhadap istrinya. Mengamankan barang bukti berupa CCTV, handphone. Kali ini selebgram Kamu tahu nggak sih apa itu KDRT? Nggak tahu. Tuh, lihat di samping. Kok tumben hari ini pulang cepat, Mas? Mas? Hah? Minum, Mas. Mas Edika belakangan ini shock banget. Mas, tadi aku ada lihat ini loh, Mas, tempat jalan-jalan yang bagus untuk liburan kita nanti. Kan bentar lagi liburan ya, akhir tahun, Mas. Ini, Mas, bagus banget loh, Mas, tempatnya. Mas? Ngapain kita pergi-pergi lagi? Itu buang-buang uang tahu. Mas, kamu ketemu sama siapa sih, Mas? Ini, Mas. Kasih, Mas. Sini. Siapa ini, Mas? Jadi ini yang selama ini kamu bilang maju dari dua itu Kamu dengerin aku dulu. Gak bisa. Jadi kamu masih punya wanita. Aku selingkuh juga gara-gara tindakan kamu. Mau ngerti kamu? Diam dong. Tani, kamu di mana? Jadi kamu udah tahu belum apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, maupun kelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan psikis, yang ketiga, kekerasan seksual, dan keempat, pelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan menyebabkan sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Berdasarkan pasal 5 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga, kekerasan psikis adalah kekerasan atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta hilangnya kemampuan untuk bertindak, hilangnya rasa berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, ternyata dalam lingkup rumah tangga dapat terjadi kekerasan seksual loh. Berdasarkan pasal 5 huruf C Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu meliputi yang pertama, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tersebut dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu lainnya. Penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga adalah perbuatan melanggar kewajiban seseorang untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Contoh penelantaran dalam rumah tangga antara lain membatasi istri untuk bekerja, membiarkan istri untuk bekerja untuk dieksploitasi, tidak memberikan nafkah, dan tidak memberikan kasih sayang. Gimana sih Bang, politik hukum pemerintah dalam Undang-Undang PKDRT? Singkat saja, politik hukum pemerintah dalam Undang-Undang KDRT terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 4 bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban, memberikan saksi kepada pelaku, serta menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif dan mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan adil. Paham? Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan ketika terjadi KDRT? Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: yang pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana; yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban; yang ketiga, memberikan pertolongan darurat; dan keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Halo, nah jadi ini aku udah sama dua mahasiswa FH USU nih yang mau aku wawancarai. Nah, Boleh kenalan dulu lah ya. Aku Devina.
Abangnya? Aku Nicholas Saputra. Aku Sindia Nainggolan, aku Stambuk 2022. Enzel Francena, saya Stamu 22. Dadah. Dadah. Itu kan dadah. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak terkait KDRT. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran Kakak dan Abang kalau misalnya mendengar istilah KDRT? Menyakitkan, sadis. Perbuatan tercela, ya begitulah. KDRT itu kan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga ya kalau nggak salah ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini menurutku sih jenisnya ada banyak. Dan kemudian dalam rumah tangga itu nggak serta-merta tentang pemukulan, atau mungkin kalau yang lagi tren sekarang tuh ada yang kemarin case-nya dia didorong terus bayinya diinjek. Itu tuh kayaknya kemarin tuh ada tuh selebgram Aceh. Suami mukul istri, istri mukul suami, atau suami istri yang mukul anaknya gitu aja. Kemudian KDRT itu menurut Abang dan Kakak itu tentang fisik aja atau ada bentuk lainnya nggak sih? Teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT itu dibagi atas 4. Itu ada kekerasan fisik, psikis, kemudian ada kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. For your information, penelantaran dalam rumah tangga ini tuh kalau misalnya nih suami istri, istrinya nih bergantung penuh nih ekonominya ke suami, tapi suaminya tuh masih dia dalam kebebasan ekonominya, entah itu kayak bulanannya di-cut atau mungkin kayak yang seharusnya si istri ini punya kebebasan buat bekerja ya Enzel ya kalau nggak salah ya, punya kebebasan buat bekerja, tapi ternyata justru dia dikekang, nggak dikasih kerja dan harus standby di rumah aja gitu. Tidak soal fisik. Sih. Karena kena mentalnya juga, Kak. Iya. Oh iya, tahu fisiknya juga ya. Iya. Saya mungkin kayak yang dijelaskan teman saya tadi, bukan cuma ke fisik aja, tapi bisa dilakukan secara verbal maupun kekerasan terhadap mental yang lawan pasangannya ya, gitu aja. Iya benar-benar. Terus menurut Abang dan Kakak, kenapa sih meskipun itu udah ada diatur dalam undang-undang, tetapi masih banyak gitu KDRT terjadi dalam masyarakat? Kira-kira kenapa tuh Kak? Emosi yang menguasai, karena terkadang kan kalau lihat dari pengalaman orang-orang ya, itu tuh karena dia di luarnya gimana ya, kayak dia mungkin bekerja di luar nih, tapi mungkin kayak ada rasa lelah, terus terpendam terus emosinya kebawa ke rumah, jadi dan dia nggak punya kayak media untuk melepaskan emosinya, dan pada akhirnya kan itu bertumpuk terus menerus ya, itu jadinya keluar dalam entah itu dalam bentuk fisik kah, memukul, menampar, atau mungkin kayak secara nggak sengaja melukai hati pasangannya melalui ucapan-ucapan perkataan verbal tadi itu. Mungkin karena emang kayak kayak kita tuh walaupun ada undang-undangnya, kadang kan kita tuh kayak suka mukul, mungkin kayak udah culture-nya gitu kali ya. Patriarki ya Kak ya. Kalau Abang gimana sebagai laki-laki? Mungkin karena dari laki-lakinya, mungkin dia tidak bisa mana emosinya sehingga ya udah nggak kepikiran lagi tuh ada aturan-aturan yang mengatur, sehingga dia refleks aja melakukan itu gitu. Kalau menurut saya, meskipun udah diatur sama undang-undang sama peraturan yang berlaku, pada akhirnya tetap bergantung ke individu masing-masing mau mematuhi aturan itu atau enggak. Karena individu itu kan kita sendiri yang tahu lah gimana sifatnya. Oke. Kemudian terakhir nih, kira-kira apa sih pesan dari Abang dan Kakak kalau misalnya terjadi gitu, masih ada yang terjadi KDRT tapi masih takut untuk melaporkan dan takut berbicara tentang KDRT ini, gimana kira-kira? Menurut aku sendiri sih nggak usah takut ya, karena kan kita punya undang-undang juga buat ngelindungin dari pelaku ataupun orang-orang yang melakukan KDRT. Jadi kita harus speak up for ourselves gitu loh, kayak jangan ditakut. Ya rasaku juga begitu sih, sama kayak Devina, gak perlu kita takut untuk melaporkan tindakan tersebut karena KDRT itu kan merupakan salah satu delik aduan. Jadi telah ada aturan atau undang-undang yang telah mengatur dan melindungi terhadap korban KDRT tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor. Kita jangan silence ya, karena kita kan punya kebebasan buat berbicara dan berekspresi nih sekarang. What you feel ya sampaikan aja. Kalau misalnya sehari-harinya mungkin kamu ngerasa ditekan, dikekang, boleh disampaikan. Utamanya buat, ini kan aku mewakili kaum perempuan juga ya, girls. Kita punya kebebasan buat berbicara teman-teman. Jadi kalau sewaktu-waktu mungkin nanti kita udah berumah tangga, terus kemudian in case suami atau mungkin pasangan kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke kita bisa lapor. Sudah ada Komnas Perlindungan Perempuan. Itu jadi wadah kita buat ngelapor kalau misalnya kita kekena kekerasan dalam rumah tangga itu tadi. Kalau menurut saya nggak perlu takut ya, karena kita kan
nggak sendiri, kita punya keluarga, kita punya teman-teman, kita juga punya aparat-aparat hukum yang tegas, dan kita juga punya agama yang kita percaya masing-masing, serta Tuhan yang dukung kita dari belakang. Itu aja ya. Oh, mungkin cukup sekian ya dari teman-teman ini. Terima Kuncinya kasih. Tuhan, teman-teman. Kuncinya Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih Abang Kak. Stop kekerasan, wujudkan rumah tangga tanpa derita. Karena setiap keluarga berhak atas kebahagiaan dan kedamaian. Mari kita ciptakan lingkungan penuh kasih dan saling menghormati. Bersama kita bisa membangun masa depan tanpa kekerasan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Rumah tangga bahagia, generasi sejahtera. Cekcok ya, cekcok dulu, cekcok. Ya udah cekcok.